wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Semangat sekali ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Gimana sinyalnya? Bagus? Bagus, Ya, Pak. bagus. Alhamdulillah. Pak. Ya, berarti sinyalnya sudah bagus, berarti itu sudah mendukung ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Nah, sekarang Pak Guru cek dulu ya. Semuanya berangkat semua ya. Tidak ada yang tidak masuk. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi karena hari ini yang datang dulu masuk ke Google Meet dulu, yang pertama adalah Bu Kusumawati, Ananda Kusumawati. Iya, Pak. Silakan untuk Ananda Kusumawati untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Iya, Pak. Silakan. Ayo teman-teman, kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ananda Kusumawati. Sekarang untuk menambah semangat pagi hari ini, Pak Guru akan mengajak kalian untuk melakukan tepuk. Namanya tepuknya tepuk the best ya. Nah, sekarang Pak Guru coba contohkan, nanti kalian bisa praktekkan ya supaya kalian nanti tambah semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Bisa dimulai ya dari Pak Guru dulu ya. Iya, Pak. Ya. Pak. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Bisa anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, sekarang coba, ayo dicoba. 1, 2, 3. I am the best. You are the best. You are the best. We are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Oh, semangat sekali ya. Ini salah satu kendala kita ya, pembelajaran daring. Jadi untuk mempraktekkan tepuk ini jadi kesulitan. Besok kalau kita sudah link, kita coba ya pada waktu di kelas. Nah, sekarang kalian bisa amati gambar yang ada di PowerPoint yang Pak Guru tampilkan. Sudah kelihatan apa belum ya anak-anak? Sudah ya. Tuh. Nah, dari gambar tersebut ya, kalian kan sudah mengamati. Nah, apakah kalian pernah melihat peristiwa tersebut? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oh, di mana itu Ananda Lucy? Di belakang rumah, Pak. Oh, di belakang rumah. Berarti biasanya Ananda Lucy atau orang tuanya yang sering membakar sampah ya? Ibu, Pak. Oh, ibu. Saya enggak berani. Oh, berarti Ananda Lucy hanya menonton saja ya berarti ya? Oh, Saya yang nyapu, Pak. Oh, nyapu, pintar sekali. Nah, apa yang kamu rasakan ketika menghirup asap hasil pembakaran sampah? Kira-kira apa yang kamu rasakan? Sesak, Pak. Baunya Ya. tidak enak, Pak. Iya, baunya tidak enak, sesak, dadanya sesak, bagus sekali. Nah, itu kalau di dalam rumah saja, ketika ada orang yang membakar sampah, itu asapnya itu bisa masuk dalam rumah ya, walaupun kita tidak berdekatan dengan pembakaran sampah itu bisa asapnya itu bisa terbawa angin masuk ke dalam rumah. Nah, dari gambar tersebut ya, hari ini kita akan mempelajari tentang faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan. Ya. Kemudian selain materi itu, ya, itu tentang IPA-nya ya anak-anak. Kemudian yang bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang menemukan informasi yang terdapat pada teks terkait dengan kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini sudah pernah kita lakukan di subtema 1 ya anak-anak. Kita sudah belajar membuat kalimat tanya tentang apa, mengapa, ya, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Untuk pembelajaran kali ini, Pak Guru minta kalian itu harus bisa membuat kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian
tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis hasil informasi terkait penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan dengan benar. Nah, ini nanti kalian akan mengamati video pembelajaran ya. Kemudian yang kedua, setelah mencermati informasi dari teks bacaan yang disajikan pada LKPD dan melakukan kegiatan diskusi bersama, peserta didik dapat membuat bagan mengenai penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mencermati informasi dari teks bacaan pada LKPD, peserta didik dapat menemukan informasi yang terdapat pada teks terkait dengan kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Kemudian yang terakhir, setelah diberikan penugasan, peserta didik dapat menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari pertanyaan yang dibuat menggunakan kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Itu kira-kira tujuan yang pembelajaran yang harus tercapai oleh kalian ya anak-anak. Nah, sekarang Pak Guru lanjutkan untuk mengamati video. Nah, sekarang kalian amatilah video berikut ini. Suaranya Pak Guru. Suaranya kurang jelas, Pak. Suaranya kurang jelas ya? Iya Pak, nggak kedengeran Pak. Pak Guru ulangi ya. Sudah jelas apa belum? Masih Kecil Pak suaranya Pak. Nggak dengar, Pak. Kalau suaranya masih kecil, Pak Guru minta maaf. Nah, sekarang kamu amati saja dulu videonya ya. Ya, Pak. Baik Pak. Baik, Pak. Nah, dari video yang Pak Guru tampilkan ya, walaupun suaranya belum jelas, ya Pak Guru minta maaf. Nah, sekarang apa pendapatmu mengenai peristiwa tersebut di dalam berita itu? Ayo, siapa yang berani mengungkapkan pendapatnya? Ayo, siapa? Saya Pak Guru. Oh, silakan. Itu gambar kabut apa ya Pak Guru karena pembakaran? Oh iya, betul sekali, hutan. pintar sekali Ananda Lili. Ya, penyebabnya karena kebakaran hutan ya tadi ya, itu menyebabkan terjadinya kabut asap di Riau ya, itu. Ada lagi pendapat selain Ananda Lili? Selain itu? Ada lagi? Ada? Jadi nggak kelihatan Pak kalau jalan karena banyak Oh iya, betul sekali. Itu berbahaya juga ya, karena itu mengganggu perjalanan kita ya pada waktu di jalan. Iya, pintar sekali Anda Rizky. Nah, dari peristiwa itu ya tadi sudah diungkapkan sama Anda Lili. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Karena terjadi apa tadi, anak-anak? Kebakaran hutan seperti yang tadi Pak Guru jelaskan di awal pembelajaran tadi ya, yang membakar sampah itu asapnya itu bisa masuk dalam rumah karena bisa terbawa oleh angin. Apalagi ini hutan yang terbakar itu pasti akan membuat asapnya itu sangat banyak sekali. Makanya itu membuat Riau menjadi kota darurat kabut asap seperti itu. Nah, sekarang
Pak Guru ingin bandingkan dengan peristiwa ini. Nah, sekarang Pak Guru tanya, apabila dibandingkan dengan video pertama, apa yang kamu rasakan apabila berada di lingkungan tersebut? Ayo, bagaimana perasaan kamu? Tadi ada sungainya terlihat bersih, kemudian ada persawahan, ada pepohonan yang banyak. Nah, kira-kira perasaan kamu bagaimana jika berada di lingkungan tersebut? Senang, Pak. Oh, senang. Selain senang, Nyaman, Pak. Adem, Pak, adem. oh adem bisa ya ini. Ananda Sitkon bisa, ya seger, bisa berenang ya di situ ya. Asik Iya. sekali kalau Mandi berenang enak, ya. Pak. Ya, besok kalau luring sudah aman ya, COVID-nya kita liburan berenang ya di Wabong ya. Ya, Pak Guru. Ya, Pak. Ya, Siap. diaminkan saja dulu ya. Kemudian, Amin. mengapa kamu merasa nyaman apabila di lingkungan tersebut? Tadi sudah beberapa anak sudah menjawab karena segar ya, karena adem. Terus kira-kira apa lagi? Karena Bersih. Tidak ada polusi. Oh, tidak ada polusi. Tidak ada asap, iya, Ya, Pak. tidak ada asap ya. Tadi dibandingkan dengan video yang pertama itu terjadi pencemaran ya. Nah, yang kedua itu bersih, lingkungannya bersih, tidak ada polusi. Nah, dari kedua video tersebut atau dari peristiwa tersebut itu ada kaitannya dengan organ pernapasan kita ya. Jika kita berada di lingkungan yang tercemar atau terjadi polusi udara, itu akan membuat terganggunya organ pernapasan kita, sehingga kita membuat dada kita sesak. Pada waktu tadi ada yang mengatakan kalau ada yang bakar sampah, kemudian kita lewat, kemudian kita menghirup asap dari pembakaran sampah itu, kita merasa sesak. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, karena ini ada 8 anak, berarti Pak Guru akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok berarti ada berapa anak? 4, Pak. Pak, pintar ya, kelas 5 sudah bisa menghitung ya. Berarti ada 4 anak ya. Berarti kelompok yang pertama ada Ananda Kusumawati, ada Ananda Lucy, ada Ananda Ya, Pak. Yuni, kemudian Ya, ada Pak. Ananda Sitkon. Kemudian kelompok yang kedua ada Ananda Oneng, kemudian Ya, ada Ananda Rizka, kemudian ada Ananda Lili, kemudian ada satu lagi siapa ya? Siapa berarti yang belum? Ayo, siapa? Idri. Indri, Pak. Nah, Oh, ini iya, Ananda Indri, Pak. Indri. Ini ya. Indri ada? Indri kepental apa ya, Pak? Sinyalnya, Pak. Sinyalnya, Pak. Kasihan sekali itu ya, terpental. Nanti teman yang dekat, ya, rumah yang dekat bisa diberikan informasi ya terkait dengan pembelajaran ini kepada temannya ya. Iya, Bisa Pak. anak-anak? Bisa, bagus. Bisa. Berarti ini kelompok 2 ada 3 anak ya, berarti ya. Itu sudah masuk, Pak. Oh, sudah masuk, alhamdulillah. Berarti Indri, Ananda Indri tadi tidak terdengar suaranya, jadi aku lupa namanya. Berarti masuk ke kelompok 2 ya. Siap? Iya, Pak. Maaf, sinyalnya hilang. Nah, itu sinyalnya hilang. Yang penting anaknya jangan hilang ya. Tidak, Pak. Oh iya. Nah, sekarang berarti sudah terbentuk kelompok ya. Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan bahan ajar. Ya, bahan ajar berupa flipbook. Ya, nanti kamu bisa buka di WhatsApp group. Ya, nanti bisa sebagai materi atau referensi kalian untuk berdiskusi ya. Jelas?
Jelas, Ya, Pak. Bapak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, sekarang tugasnya eh, selain bahan ajar, tadi Pak Guru sudah memberikan LKPD. Ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ya, di lembar kerja peserta didik itu ada tugas yang harus kalian diskusikan dan kalian kerjakan, ya, berdiskusi untuk menganalisis hasil informasi terkait penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan. Ya, itu ya, ada LKPD. Nah, untuk lebih jelas lagi, ya, untuk lebih jelas lagi tentang materinya, nah sekarang Pak Guru akan tampilkan video mengenai faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Gimana anak-anak video yang Pak Guru tampilkan tadi? Anak-anak? Pak. Menarik. Nah, tadi itu video pembelajaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Ada berapa? Pasan. Ada berapa faktor yang menyebabkan terjadi gangguan pernapasan tadi? 3 apa ya? Ada berapa? Ada banyak, Pak. Ada banyak. Banyaknya berapa anak-anak Kusumawati? Tiga. Ada 3. Ada 3 ya. Yang Iya. pertama ada faktor Fisik. Fisik. Pintar. Yang kedua ada faktor Lingkungan. faktor lingkungan. Pintar. Yang ketiga ada faktor Penyakit. Penyakit. Ya, bagus. Anak-anak Sipkon ini bagus sekali ya. Berarti Iya, dong, sangat Pak. sekali mengamati videonya. Nah, sekarang setelah kalian mengamati video pembelajaran yang Pak Guru tampilkan, nah sekarang kalian berdiskusi berkelompok, ya, kemudian kamu kerjakan LKPD yang sudah Pak Guru bagikan di WhatsApp group tadi ya. Nah, tugasnya adalah kamu diminta untuk membuat bagan mengenai faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Nah, bagan yang kalian buat
sesuai dengan kreativitasmu saja, mau dibuat kotak, mau dibuat lingkaran, mau dibuat seperti akar-akaran pohon, boleh, sesuai dengan kreativitas kelompok masing-masing. Baik, Jelas Pak. untuk tugasnya? Ya, Pak. Ya. Nah, sekarang boleh dikerjakan. Pak Guru berikan waktu kira-kira 10 menit ya. Nanti kalau Pak Guru sudah mengajak kalian, mengarahkan kalian untuk masuk ke meeting lagi, nanti kalian akan Pak Guru kasih tahu di WhatsApp group. Nah, sekarang kita hentikan dulu pertemuan di WhatsApp group dan pertemuan di Zoom meeting. Silakan kalian berdiskusi untuk membuat bagan. Ya, jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nanti Pak Guru akan kasih tahu di WhatsApp group. Nanti kalian akan masuk lagi di Zoom meeting. Oke? Nah, silakan untuk langsung mengerjakan tugasnya. Kira-kira sudah selesai? Bisa ditampilkan anak-anak? Oh, bagus sekali ya. Semua dua kelompok ini sudah selesai, bagus sekali. Nah, sekarang dari dua kelompok tadi, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo, siapa? Saya, Pak, boleh. Oh, ya, Ananda Sitkon boleh. Ditampilkan apa, cuma diomong aja, Pak. Ditampilkan boleh. Pak Guru stop dulu ya. Nah, silakan untuk menampilkan hasil pekerjaannya Ananda Sitkon, mewakili kelompok 1 berarti ya. Silakan. Pak, nomor 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia. Faktor-faktornya ada 3, faktor fisik, faktor lingkungan, dan faktor penyakit. Kalau dari faktor fisik itu bisa dari cacat bawaan, adanya kelainan alat pernapasan. Kalau dari faktor lingkungan, ada lingkungan kotor, bisa jadi dari asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Dan dari faktor penyakit, dari bisa karena influenza, asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Begitu, Pak. Oh, bagus sekali. Ya, dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali hasil pembuatan peta pikirannya atau baganya ya. Untuk kelompok 2, kira-kira seperti itu atau tidak ya pembuatan baganya? Ya, Oh, Pak. seperti itu. Apakah dibuat kotak-kotak seperti itu atau dibuat lingkaran? Lingkaran, Pak. Oh, lingkaran ya. Nah, sekarang karena sudah jelas ya tentang faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Nah, sekarang kita lanjutkan kalian untuk membaca bacaan yang berjudul Puldesak lantaran jerebu. Nah, silakan kalian untuk membaca dalam hati ya teks bacaan yang terdapat pada LKPD. Silakan. Sudah selesai? Sudah selesai anak-anak? Ya, Pak. Sudah, Ya. bagus. Nah, sekarang karena kalian sudah selesai membaca teks bacaan tersebut, berarti kalian sudah menemukan informasi-informasi apa saja yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Ya kan anak-anak? Sudah bisa menemukan informasinya? Anak-anak? Sudah. Pak. Sudah, nah ya bagus. Nah sekarang kalian masih dalam kelompok yang sama,
ya, dalam kelompok yang sama kalian diminta untuk berdiskusi lagi, bekerja sama, ya, masing-masing harus aktif ya, dalam mengemukakan pendapatnya, ya, untuk membuat satu pertanyaan, ya, beserta jawaban yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Nah, pertanyaannya apa saja kata tanya berarti? Kata tanyanya itu ada apa, mengapa, dan bagaimana. Bagaimana? Nanti kalian buat berapa pertanyaan anak-anak? 3. Tiga pertanyaan. Berarti ada 3 pertanyaan. Yang pertama ada apa, mengapa, dan bagaimana. Beserta jawabannya ya, berarti ya. Nah, silakan untuk mulai mengerjakan. Ya, nanti hasil jawabannya nanti bisa dipresentasikan untuk kelompok 2 gantian ya. Kalau tadi kan kelompok 1, nah sekarang kelompok 2. Silakan untuk mulai berdiskusi dan mengerjakan tugasnya. Baik, Pak. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. ya sudah ya. Kalau sudah, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, ayo siapa yang mau mewakili kelompok 2 tadi? Kelompok 2 ada siapa saja tadi? Kalau kelompok 1 kan tadi sudah Ananda Sitkon, sudah berani, percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, sekarang kelompok 2. Siapa? Ayo. Kelompok 2 tadi siapa sih? Ayo siapa tadi? Indri, Pak. Ayo coba Ananda Lili, coba. Ayo dipresentasikan. Atau Ananda Rizka? Ayo, masa udah berani? Tak baca saja ya Pak, apa harus ditampilkan ini? Dibaca saja boleh. Ayo silakan. Dari kata tanya apa? Yang lainnya berarti memperhatikan ya. Nah ini dua anak ini sudah berani ya, Pak Guru apresiasi sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang lainnya kedepannya harus berani ya. Ayo silakan Ananda Rizka untuk Kata tanya apa? Pertanyaannya apa penyebab asap badan? Apa penyebab Asep Dadan Muhanda memboyong keluarganya keluar kota? Jawabannya, Asep Dadan Muhanda memboyong keluarganya keluar kota karena khawatir terhadap kesehatan keluarganya. Betul? Mengapa? Ya. Sebentar, Ananda Rizka. Dari pertanyaan itu, ya, kira-kira sudah sesuai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pertanyaannya? Dengan Kata tanyanya berada di awal ya, di awal kalimat, kemudian diakhiri tanda apa? tanda tanya. Nah, kemudian jawabannya apa Ananda Rizka? Diulangi lagi, coba. Asep Dadan Muhanda memboyong keluarganya keluar kota karena khawatir terhadap kesehatan dua anaknya. Ya, betul. Sekarang yang pertanyaan menggunakan kata tanya mengapa, silakan. Mengapa asap pembakaran berbahaya? Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ya, betul. Terus yang terakhir untuk kata tanya bagaimana? Bagaimana proses terjadinya kabut asap menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat? Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Ya, bagus sekali. Dari semua pertanyaan yang disusun oleh kelompok 2 itu sudah bagus, sudah betul ya. Itu. Untuk kelompok 1 bagaimana? Sama, Pak. Oh, sama. Apakah sama pertanyaannya? Sama? Ada yang yang beda, lain? Pak. Ada yang beda. Ada yang berbeda. Coba yang berbeda apa? Coba satu pertanyaan Satu coba saja ya, Ananda Pak. Kusumawati. Ya, Satu boleh. saja, Coba Pak. silakan. Apa penyebab asap di Riau? Oh, Jawabannya, berarti jawabannya apa? penyebab kabut asap di Riau adalah kebakaran hutan. Oh, pintar sekali. Berarti ini sudah jelas, sudah bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, apa, mengapa, dan bagaimana berdasarkan teks
bacaan. Nah, sekarang Pak Guru akan menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, silakan kalian setelah ini diminta untuk mengerjakan soal evaluasi. Ya, soal evaluasi tersebut nanti Pak Guru akan bagikan melalui WhatsApp group. Ya, menggunakan Google Form. Jadi nanti kalian diminta untuk mengerjakan soal tersebut melalui Google Form. Ya, dari link yang sudah Pak Guru bagikan di WhatsApp group. Kira-kira jelas atau tidak? Ya, Pak. Oh, jelas. Bagus ya. Itu nanti dikerjakan secara individu, mandiri ya. Ya, harus jujur ya, dikerjakan sungguh-sungguh karena itu digunakan untuk penilaian. Jadi harus yang baik hasilnya. Jelas ya anak-anak? Ya, Pak. Nah, sekarang boleh dikerjakan terlebih dahulu. Sudah selesai anak-anak ya, ini sudah beberapa Pak Guru lihat sudah banyak yang mengirimkan jawaban hasil soalnya ya, berarti ini sudah semua ya berarti ya. Nah, sekarang Pak Guru minta ya kalian untuk menyampaikan apa saja yang sudah kalian pelajari pada kegiatan pagi hari ini, apa saja materi apa saja yang sudah kalian pahami, apa yang belum dipahami, kira-kira bisa disampaikan melalui WhatsApp group. Ya, nanti bisa disampaikan melalui WhatsApp group apa saja ya nanti ya. Nah, silakan coba Ananda Indri. Iya, Bapak. Nah, tadi kita belajar apa saja ya berarti ya? Maaf, Bapak, sinyalnya susah, wifi-nya error, Bapak. Oh, Saya iya. tidak bisa mendengar dengan baik. Oh iya, maaf tadi Pak Guru lupa. Tadi kamu keluar masuk Tadi ya. saya terpental-pental, Oh iya, coba Bapak. Saya Ananda ringan, Lucy. Bapak. Oh iya, Ananda Lucy coba disampaikan kira-kira tadi kita belajar apa saja sih? Iya, Pak. Tadi kita belajar faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan ya, Pak. Itu Oh, iya, tadi betul. ada faktor fisik, ada faktor lingkungan, ada faktor penyakit ya, Pak. Ada Iya, 3 ya, betul. Pak. Betul sekali. Iya, Pak, itu, Pak. Nah, selain itu ada apa lagi kita belajar apa lagi? Coba Ananda Yuni. Kalimat tanya, Pak, tadi, Pak. Oh, Yang membuat pertanyaan. apa, mengapa, sama bagaimana, Pak. Nah, itu bagus. Nah, dari penyampaian Ananda Lucy dan Ananda Yuni, nah sekarang kamu bisa tuliskan ya kesimpulan mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Ya, bisa ditulis di dalam catatan kalian ya. Kemudian selain itu kalian akan menyampaikan pendapatnya melalui kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira kegiatannya itu bagaimana kira-kira? Ada yang sulit mempelajari materi apa atau ada yang masih bingung tentang apa, nanti bisa disampaikan melalui WhatsApp group ya, melalui voice note. Jadi biar jelas penyampaiannya sekaligus kalian latihan percaya diri tadi untuk menyampaikan presentasi supaya lebih berani dan percaya diri. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas PR ya, tugas rumah. Tugasnya adalah apa yang harus keluargamu lakukan supaya udara di lingkungan rumahmu terasa segar. Nah, ini bisa ditulis ya, anak-anak ditulis dulu. Apa yang harus keluargamu lakukan supaya udara lingkunganmu terasa segar. Nah, tadi kan kamu sudah belajar tentang faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Nah, dari materi itu berarti kamu sudah tahu kira-kira ya apa yang harus kita lakukan agar udara kita itu supaya bersih dan segar. Nah, itu nanti bisa dituliskan ya
di buku nanti bisa dikirim melalui foto melalui WhatsApp group ya untuk besok. Nah, untuk kegiatan besok ya, rencana kegiatan besok kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Untuk itu silakan kalian mempelajari dulu ya, buku modul yang sudah dibagikan oleh sekolah di rumah ya. Pak Guru, akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, kita ucapkan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.